Makanya ketika 17 Agustus Presiden kita yang mulia Presiden Insinyur Soekarno sebelum membuat proklamasi, mengumumkan proklamasi, malamnya datang ke seorang Balawi ditolak oleh pakar sejarah Profesor Anhargong. Sejarah NU dibelokkan, sekarang terkuat, kemudian PBNU sekarang memerintahkan kepada LP Ma'arif NU, kepada RMI NU, PBNU memerintahkan kepada LP Ma'arif NU dan RMI NU untuk menarik sejarah NU yang dibelokkan oleh oknum Bahlawi agar kembali kepada sejarah yang sesungguhnya, bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk semata-mata seluruhnya adalah oleh kiai-kiai Nusantara asli. Tidak ada Bahlawi yang ikut di dalam pembentukan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wa tariqu ilayhi wadihun lil qasidin, wa dalilu alayhi laihun lil lahirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, para kesepuhan di Batu Raden, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Raden, Rais Suriah MWCNU Batu Raden, Ketua GP Ansor Batu Raden, Ketua Muslimah Batu Raden, Ketua PWI Kabupaten Banyumas, Kesepuan PWI Kabupaten Banyumas yang hadir, Komandan Bansar Batu Raden, para ketua lembaga MWCNU Batu Raden, dari LPM, dari Ma'arif, dari LPBINU saya lihat tadi hadir, dan juga Banom NU di Kecamatan Batu Raden dan Banyumas, para tokoh masyarakat yang hadir, Ketua Panitia Yaumuddin, kata Pak Andi Kurniawan itu di YouTube, ini masalah ini dari Cina, dari Partai Komunis Cina, Agus Mariono, Imaduddin dan Mogi. Orang otaknya udah terkonspirasi khilafah itu Pak Andi Kurniawan. Jadi realitas dunia ini dipikir dengan pikiran dia, tidak bagaimana membaca realitas dengan signifikansi dan kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat akan sebuah proposisi dan narasi. Para bapak, para ibu, para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji yang tiada henti
untuk Allah ilahi Rabbi, di malam hari yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul di Batu Raden yang sekarang punya kebun raya dalam rangka memenuhi undangan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Batu Raden, juga dihadiri oleh beberapa NWCNU dari kecamatan lain. Ini jadi pertemuan ketua-ketua NWCNU. Saya dulu 2006 ketua NWCNU Kresek, sebuah kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Di kecamatan saya NWCNU sudah terbentuk 1936 sebelum merdeka. Ketua NWCNU pertama Kiai Haji Muhammad Amin, ayahanda dan wakil presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau mondok di Mekah 6 tahun, pulang 1936 langsung mendirikan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Kita ngurus NU sudah dapat doa dari Mbah Hasim, Banser sudah dapat doa dari Mbah Hasim. Kata Mbah Hasim, siapa orang mau ngurusi NU akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang setelah aku anggap sebagai santriku, maka dia akan mendapatkan doa dari husnul khotimah dia dan keluarganya. Kata Mbah Ridwan Abdullah yang menciptakan lambang NU, orang yang ngurus NU jangan takut tidak makan. Kalau sampai orang ngurusin NU tidak makan, komplain aku kalau aku masih hidup. Kalau aku sudah mati tagih di depan batu nisanku. Saya ngurus NU sejak 2006. Itu barokah luar biasa. Santri dulu hanya ada 15, sekarang nyampe 800-700. Berarti barokah ilmunya. Kata Allah, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar untuk urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki bagi dirinya min haitsu la yahtasib. Kata Syekh Nawawi Al-Narani dan tadi di dalam kitab Tafsir Munir atau Tafsir Maraqdati, min haitsu la yahtasib ay min wajhin la yustamu bibali, dari sesuatu yang tidak terpikirkan di dalam hatinya. Kata Allah Rasulullah, NU ini kalau senjata ibarat meriam. NU ini ibarat meriam, betul-betul meriam, bukan meriam-meriam. Tetapi karena orang-orang menghasut bahwa NU ini seperti geluduk, akhirnya banyak orang-orang NU menganggap NU ini bukan meriam tapi hanya seperti geluduk. Karena ada hasutan framing bahwa NU kecil, maka kemudian warga NU merasa dirinya kecil. Padahal NU besar. Kalau ibarat senjata akan bawa NU ini adalah meriam, yang kalau orang-orang NU sudah sadar bahwa dirinya itu meriam, maka dia akan ambil api
sulut medianya, sekali sulut hancur semuanya. Seperti bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai sejarah yang tiada tara, bangsa yang mempunyai peradaban tinggi, bangsa yang nilai-nilai peradabannya dapat dibuktikan oleh peninggalan-peninggalan arkeologis berupa bangunan-bangunan masa lalu yang tiada terkira, kemegahan Borobudur, kemegahan Prambanan, kemegahan Wonocramo dan lain sebagainya, membuktikan bahwa leluhur-leluhur kita adalah bangsa-bangsa besar yang berperadaban tinggi. Tapi kenapa hari ini banyak bangsa Indonesia yang merasa dirinya bangsa yang hina, bangsa yang inferior terhadap bangsa lain, karena di situ ada sisa-sisa dari mental-mental terjajah yang masih ada di sebagian bangsa kita. Ajhadun nasi man taraka ma'indahi dhanni ma'indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada di dalam dirinya karena mempercayai dugaan manusia. Bangsa Indonesia bangsa yang besar, tetapi penjajah Belanda kemudian memisahkan bangsa Indonesia ini dari kesejarahannya yang luar biasa. Dulu di zaman Majapahit, tingkat sosial manusia secara nilai-nilai itu ada 7 tingkatan. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra, ada Candala, ada Meleka, ada Tuja. Orang asing ditaruh di tingkatan ke-6, yaitu Meleka. Mereka tidak boleh ada di Majapahit sebagai tuan. Mereka ada di Majapahit boleh, tetapi hanya jadi pelayan orang-orang pribumi yang ada di atas tingkatannya, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Candala. Itu bagaimana bangsa kita dulu ditulis oleh para pelancong-pelancong Eropa. Kalau ada orang asing yang berjalan di atas melebihi bangsa pribumi, maka akan langsung dihajar oleh masyarakat pribumi. Orang asing boleh hidup di Majapahit ketika itu, tetapi secara nilai-nilai kemanusiaan, pribumilah yang harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tidak boleh orang-orang asing di tanah Majapahit ketika itu merasa dirinya sebagai tuan. Ketika Belanda datang, bukan berdasarkan nilai-nilai, tetapi setelah sosial itu kemudian diurut berdasarkan ras. Sangat rasialis itu penjajah Belanda. Tingkatan istimewa, tingkatan pertama adalah orang-orang yang dilahirkan karena rasnya berkulit putih, bule, orang-orang Eropa. Yang kedua adalah orang yang terlahir sebagai orang China, orang Arab, dan orang India, yang dikenal dengan istilah Prangde Australien. Prangde Australien itu adalah orang-orang Asia Timur. Terakhir siapa? Terakhir baru orang Sunda, orang Jawa, orang Aceh, orang Batak, orang Papua, orang Sulawesi, orang Maluku, orang Madura, orang Bali, orang NTT, yang sebenarnya mereka adalah pemilik anak Nusantara ini, dijadikan sebagai kaum yang
yang ketiga yang disebut dengan kaum Inlander. Ini sejarah, sejarah zaman penjajahan. Kata Presiden kita terpilih Bapak Prabowo Subianto bahwa orang-orang pribumi, orang-orang Inlander dianggap oleh Belanda lebih rendah dari para anjing. Orang-orang Banyumas, orang Banten asli, orang Mataram asli, orang Jawa Timur asli, orang Aceh asli, itu lebih rendah di mata Belanda daripada anjing. Belanda mampu untuk memisahkan bangsa Indonesia selama dia menjajah di tanah air kita dengan kesejarahan kita yang besar di masa lalu. Manuskrip bangsa Indonesia yang memiliki peradaban skala negara di abad 1 Masehi, yang memiliki peradaban Tarumanegara, yang memiliki peradaban Mojopahit, yang memiliki peradaban Pajajaran, memiliki peradaban Samudra Pasai, memiliki peradaban Perlah, memiliki peradaban Tidore, Tapak di Papua, Bali, Nusa Tenggara. Manuskrip tua ini dihancurkan, kemudian dia tulis sejarah baru sesuai dengan keinginannya. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ada jarak dengan kesejarahannya, karena menurut seorang politisi Jerman, hancurkan sejarah suatu bangsa, maka pada generasi kedua para bangsawan dan kesatrianya akan menjadi orang biasa, dan pada generasi ketiga mereka akan menurut penjajah seperti domba-domba. Politisi Jerman yang lain mengatakan kita bisa mengalahkan suatu bangsa bukan ketika kita membawa tentara, tetapi ketika kita telah mampu memisahkan bangsa itu dari para leluhurnya. Maka kepentingan penjajah adalah bagaimana membelokkan sejarah-sejarah bangsa Indonesia, sejarah-sejarah besar kita, peradaban Ratu Sima, peradaban Sailendra, peradaban Sriwijaya, peradaban Mojopahit dihilangkan, sampai kita sulit hari ini untuk mencari di mana sebenarnya bekas-bekas kerajaan Mojopahit yang telah menyatukan Nusantara di masa lalu. Kenapa itu sulit? Karena lokasinya ditulis di dalam manuskrip, dan manuskripnya hari ini dihilangkan. Tapi alhamdulillah, wa makarallah, mereka membuat tipu daya, tapi Allah maha membuat tipu daya. Hari ini Istana Mojopahit sudah kependak, Istana Mojopahit sudah ketemu, peradaban Nusantara yang akan datang akan penuh dengan bagaimana sejarah itu kembali diluruskan. Silsilah masa lalu kita yang mempunyai silsilah besar asli Nusantara dibelokkan ke India, dibelokkan ke Cina, dibelokkan ke Arab. Hari ini semuanya akan kembali kepada kesejarahan yang sesungguhnya. Apabila sebuah komunitas Batu Raden misalnya sejarahnya dirubah, maka sejarah Batu Raden yang berubah itu tujuannya apa? Tujuannya agar orang Batu Raden tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki kebanggaan. Batu Raden ini adalah batu bangsawan, di mana di batu itu dua suami istri
saling memadu kasih di dalam kebahagiaan penuh, yang satu saleh, yang satu salehah, yang satu adalah rakyat biasa, perempuannya adalah anak raja, tetapi walau berbeda kasta mereka hidup rukun bahagia, sering pepetanan di Batu Raden itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Batu Raden, sebut Batu Raden karena ada orang Batu Raden bunuh diri di batu itu, maka itu sudah pasti adalah pembelokan sejarah yang ingin mendegradasi nilai-nilai kebanggaan kemanusiaan orang-orang Batu Raden. Sejarah apa saja kalau sudah dirubah, maka tujuan daripada orang yang merubah sejarah, dia ingin menguasai komunitas itu. Hari ini telah terbukti adanya berbagai macam penyimpangan sejarah yang sudah terulang. Sejarah merah putih, katanya merah putih ini diciptakan dan diusulkan oleh Pahlawi, ditolak oleh pakar sejarah Anhar Gonggong. Katanya yang membuat lambang burung Garuda adalah seorang Pahlawi, ditolak oleh Profesor Anhar Gonggong. Katanya ketika 17 Agustus Presiden kita yang mulia, Presiden Insinyur Soekarno, sebelum membuat proklamasi, mengumumkan proklamasi, malamnya datang ke seorang Pahlawi, ditolak oleh pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong. Sejarah NU dibelokkan, sekarang terkuat, kemudian PBNU sekarang memerintahkan kepada LP Ma'arif NU, kepada RMI NU, PBNU memerintahkan kepada LP Ma'arif NU dan RMI NU untuk menarik sejarah NU yang dibelokkan oleh oknum Pahlawi agar kembali kepada sejarah yang sesungguhnya, bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk semata-mata seluruhnya adalah oleh kiai-kiai Nusantara asli. Tidak ada Pahlawi yang ikut di dalam pembentukan NU. Sejarahnya masih ada, manuskripnya masih ada, bahkan saksinya sudah membuat video. Yai Haji Raden As'ad Samsul Arifin membuat video sebelum beliau meninggal dunia yang mengurut kesejarahan Nahdlatul Ulama, bahwa betul tidak ada peran Pahlawi di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dibentuk 1926. Kalau hari ini Pahlawi mengatakan mereka dulu ikut membentuk Nahdlatul Ulama 1926, lalu kenapa mereka membentuk Rabitah Alawiyah 1928, 2 tahun setelahnya? Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang NU. Dari dulu mereka mempunyai organisasi sendiri, tidak mau masuk NU. Hari ini pun mereka seringnya itu bukan mendukung NU. Kalau NU ada hajat nggak pernah dukung. Kalau NU ada keputusan, malah mereka kemudian yang mengkritik dengan tajam
Ansor, videonya masih ada. Kedua Ansor habis dikritik oleh orang-orang Bahlawi, tetapi hadirin, karena sebagian dari para kesepuhan kita yang masih mempercayai mereka katanya keturunan Nabi, maka ini kita harus sabar. Mereka bukan keturunan Nabi. Bahlawi jelas bukan keturunan Nabi. Secara ilmu sejarah tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Secara ilmu nasab tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sudah tes DNA 180 orang, haplogramnya G, menandakan mereka jangankan keturunan Nabi, orang Arab saja bukan.